Perkenalkan, nama saya Iko Ramananda Satya Dharma dengan NIM 42330010. Penjelasan stack and queue. Stack dan queue adalah dua struktur data fundamental dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan cara tertentu. Yang pertama, stack atau tumpukan. Mirip dengan tumpukan buku yang diletakkan satu persatu di atas meja. Prinsip LIFO, last in, first out, yang artinya elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama kali diambil. Operasi utama, push, menambahkan elemen ke atas tumpukan. Yang kedua, pop, menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan. Yang ketiga, ada pick, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Dengan contoh aplikasi, evaluasi ekspresi aritmatika terbalik atau postfix, undo dalam aplikasi pembalikan string. Yang kedua, ada queue atau antrian, mirip dengan antrian di kasir toko, di mana orang yang pertama datang adalah yang pertama dilayani. Prinsip FIFO atau first in, first out, artinya elemen yang pertama dimasukkan adalah yang pertama diambil. Operasi utama. Yang pertama ada NQ, menambahkan elemen ke akhir antrian. Yang kedua ada DQ, menghapus dan mengembalikan elemen paling depan dari antrian. Yang ketiga ada front, melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya. Yang keempat ada rear atau back, melihat elemen paling belakang tanpa menghapusnya. Dengan contoh aplikasi, penjadwalan pekerjaan, simulasi antrian dalam sistem komputer, buffer dalam komunikasi data. Jadi, sederhananya, stack and queue adalah dua cara yang berbeda untuk mengatur dan mengakses data, dengan aturan khusus tentang cara elemen-elemennya ditambahkan dan diambil. Yang pertama, kita akan coba stack. Yang pertama, definisi fungsi is palindrome dalam kurung S. Ini adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk memeriksa apakah sebuah string adalah palindrome atau tidak. Yang kedua, membuat stack, kita menggunakan konsep stack untuk membalikkan string. Di sini kita mengonversi string input ke dalam bentuk array dan menyimpan setiap karakternya ke dalam sebuah stack. Yang ketiga, memutar balik string. Setelah kita meletakkan semua karakter dari string ke dalam stack, kita mulai mengeluarkan karakter-karakter tersebut dari stack satu persatu dan menambahkannya ke dalam string yang sudah dibalik. Yang keempat, membandingkan string asli dan string yang sudah dibalik. Setelah string kita sudah dibalik,
kita membandingkannya dengan string asli. Jika keduanya sama, maka string tersebut adalah palindrom. Jika tidak, maka bukan. Yang kelima, menampilkan output. Terakhir, kita mencetak hasil dari pemanggilan fungsi isPalindrom untuk beberapa contoh string. Mari kita lihat contoh outputnya. Mari kita coba. Kita ketik print. Coba kita ketik. Kita jalankan. Nah, di mana hasilnya true, yang artinya palindrom adalah benar. Kita coba lagi dengan contoh yang lain. Kita print. Isi. Jalankan. Hasilnya adalah true. Kita coba dengan yang tidak palindrom. Print. Dan hasilnya false. Arti dari palindrom adalah kata yang bisa dibaca dari depan atau dibaca dari belakang. Ini adalah gambaran dari stack. Kita akan lanjutkan queue. Inisialisasi antrian atau queue. Pertama-tama, kita harus membuat sebuah objek dari kelas queue yang telah didefinisikan. Ini dilakukan dengan cara memanggil konstruktor dari kelas queue. Ini akan membuat sebuah antrian kosong. Yang kedua, menambahkan elemen ke antrian atau enqueue. Kita dapat menambahkan elemen ke dalam antrian menggunakan metode enqueue atau item. Elemen baru ini akan dimasukkan ke dalam list self items di dalam objek antrian. Yang ketiga, menghapus elemen dari antrian atau dequeue. Kita dapat menghapus elemen dari depan antrian menggunakan metode dequeue. Metode ini akan menghapus dan mengembalikan elemen yang berada di posisi paling depan dari antrian. Yang keempat, pengecekan antrian kosong. Kita dapat menggunakan metode isEmpty untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Jika panjang list self items adalah 0, maka antrian dianggap kosong. Yang kelima, menampilkan output. Terakhir, kita mencetak hasil dari pemanggilan metode dequeue untuk melihat elemen-elemen
yang dihapus dari antrian. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Yang pertama, kita membuat objek antrian, menambahkan elemen keantrian, dan kita akan mencetak elemen-elemen dari antrian. Kita coba. Kita coba jalankan. Nah, dan hasilnya 1. Kita coba lagi. Kita jalankan kembali. Dan hasilnya menjadi 1, 2, dan 3. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa mempelajari stack dan queue merupakan hal yang penting dalam pemrograman karena keduanya adalah struktur data dasar yang digunakan dalam banyak aplikasi. Stack and queue memiliki manfaat yang berbeda dalam penggunaannya, seperti pada pengolahan ekspresi matematika, manajemen tugas, dan pengolahan data dalam antrian. Dengan memahami konsep dan mempelajari dari stack dan queue, kita dapat mengembangkan solusi-solusi efisien dalam pemrograman. Sekian dari saya. Terima kasih.